MSD, yaitu makan sekali duduk, yang ada di atas tulisan MSD, yaitu Mindful Simple Diet. Nah, MSD itu sederhananya adalah metabolisme primitif yang ada 3 hal penting di sana, ada mindful, simple, dan juga dietnya. Jadi mindful itu kita mulai dari mindset, termasuk juga memahami tentang metabolisme atau cara kerja dalam tanda petik mesin kita. Jadi metabolisme primitif itu adalah yang katabolik, yaitu di katabolik itu ada fasting dan juga burning. Jadi bagaimana kita puasa dan juga membakar lemak. Kemudian kalau yang selama ini yang modern itu adalah anabolik, yaitu feeding dan storing. Jadi makan dan juga menyimpan. Nah, mindful itu dibutuhkan adalah untuk memahami dulu tubuh kita, bahwa kita perlu mindfulness atau awareness atau menyadari bahwa tubuh kita ini terdiri dari 3 bagian otak, ya, tanda petik. Jadi otak yang pertama itu adalah di brain, otak itu sendiri, kemudian ada heart brain di jantung yang sebagai elektromagnetik sebenarnya, kemudian yang di perut yaitu gut brain. Nah, gut brain ini memegang peranan penting sekarang karena di gut brain itu untuk kesehatan itu ada 3 pondasi di sana di gut brain, yaitu pondasi yang pertama detoksifikasi, kemudian yang kedua sistem imun, yang ketiga adalah hormonal. Nah, detoksifikasi di sini adalah bagaimana organ-organ untuk bisa membersihkan racun-racun yang ada dalam tubuh, yaitu di sana ada usus, limpa, hati, ginjal, ya, kemudian pankreas dan sebagainya yang menghasilkan enzim-enzim. Kemudian sistem imun. Nah, sistem imun ini ternyata kekebalan tubuh 80%-nya juga diproduksi di usus, di mana dengan flora-flora usus yang penting sekali untuk menjaga kekebalan tubuh dan keseimbangan. Kemudian yang ketiga yaitu hormonal. Hormonal ini juga banyak produksi di usus. Salah satu hormonal kebahagiaan, misalnya serotonin, melatonin, dan sebagainya itu lebih banyak diproduksi di usus. Makanya usus itu sekarang penting. Kenapa? Fokusnya itu diet dan juga simple, biar kita fokus ke hal yang sederhana, yang sudah dari dulu istilah turun-temurun, bagaimana evolusi manusia bisa bertahan karena menggunakan metabolisme primitif ini. Jadi di sini nanti mindful diperlukan. Kenapa? Biar kita nggak terlalu banyak mikir atau kakehan mikir. Jadi kalau untuk diet itu kita harus menghitung kalori, berapa yang masuk, terus kemudian apa jenis makanan yang dipilih dan sebagainya, olahraga dan banyak hal lah yang harus dipikirkan, yang dihitung dan sebagainya. Tentu itu menjadi tidak adil dalam artian orang-orang yang nggak suka hitung-hitungan atau menghitung, maaf, misalnya tani buruh misalnya tidak perlu menghitung itu, tapi badan mereka tetap bugar, sehat, karena mereka menggunakan metabolisme primitif yang memang dipakai dari kita zaman dahulu. Jadi itu penting kita pelajari di sini adalah untuk memahami hal itu. Dan juga MSD itu, yaitu Mindful Simple Diet, ini fokusnya adalah ke alam. Jadi alam ini, kita mengenal di dalam tubuh ini ada namanya 4 elemen, tapi di dunia ini ada namanya 8 elemen. Jadi 4 elemen itu adalah tanah, air, api, angin. Kemudian 8 elemen itu tambahannya adalah ruang, waktu, kesadaran, dan amata. Nanti lebih jelas nanti dibahas di sana. Cuma semakin tinggi levelnya itu semakin banyak melingkupi. Misalnya di sini ada tanah, kemudian air, api, angin, ruang, dan waktu, dan kesadaran. Kesadaran awareness ini adalah tingkatnya lebih tinggi, itu melingkup semuanya. Kenapa? Kita mulainya dari mindfulness, untuk kita aware, untuk kita sadar. Kemudian kita juga nanti di MSD itu belajar tentang pabriknya, artinya bagaimana kita mengolah makanan ini. Jadi kalau kita menggunakan elemen itu, makanan atau nutrisi itu adalah tanah, kemudian air itu adalah air yang kita konsumsi atau cairan-cairan yang masuk, kemudian api inilah pencernaannya, artinya bahan bakar yang kita pakai, bahwa di tubuh manusia itu bahan bakarnya sebenarnya ada 2, jadi pakai glukose, gula, kemudian lemak. Nah, tinggal pilihannya yang itu. Nah, selama ini tubuh ini kita ibaratkan sebagai mobil tangki yang membawa bahan bakar. Jadi yang panjang itu ada tangki yang jumlahnya mungkin tanda petik tidak terbatas, itu adalah lemak yang bisa jadi bahan bakar yang sangat banyak. Tapi selama ini, selama mobil berjalan, kalau habis biasanya yang diisi adalah tangki yang kecil yang biasa kita isi bensin. Nah, jadi tangki itu kita isi, itu adalah bahan bakar glukose yang dalam tubuh adalah jumlahnya terbatas. Jadi
ada glukose, kemudian glikogen yang istilahnya jumlahnya terbatas karena tidak bisa disimpan terlalu banyak di dalam tubuh. Jadi jenis glukose itu kalau disimpan dia berikatan dengan air, artinya akan banyak cairan yang harus masuk sehingga itu tidak efisien dan juga tidak efektif. Nah, tubuh menggunakan cara yang paling efisien dan efektif bagaimana mengubah yang kita makan itu selama ini karbo, protein, lemak, artinya makanan yang masuk yang kebanyakan zaman modern ini lebih banyak karbonya, itu kalau berlebih akan diubah menjadi lemak. Kenapa? Karena lemak itu sangat efisien sekali. Dia itu hidrofobia, artinya memang lemak itu memang nggak suka dengan air, takut dengan air. Jadi lemak itu tidak mengikat air sehingga sangat efisien dan itu tidak terlalu banyak memerlukan tempat jadinya. Makanya kita banyak simpanan lemak ada di pipi, di leher, atau mungkin di bokong, di perut, terutama yang buncit itu simpanan lemaknya banyak sekali. Yang dimana di modern ini, manusia modern ini lebih cenderung ke metabolisme yang modern yang disebut sebagai anabolik. Jadi anabolik itu adalah feeding and storing, bagaimana kita makan dan juga menyimpan. Jadi itu yang lebih banyak, tidak seperti zaman dulu di mana ada 4 elemen tadi, tanah, air, api, angin, kemudian ada ruang dan waktu. Jadi ada ruang dan waktu yang membatasi kita untuk menemukan makanan. Kalau zaman dulu kita berburu kan tentu tidak mungkin mau berburu kita sarapan dulu, harus buka kulkas dulu kayak sekarang. Karena emang zaman dulu kan kita nggak pernah nyimpan makanan terlalu lama. Dan kita juga kalau zaman dulu tidak kalau misalnya tidak sarapan itu nanti pusing, kelingan dan sebagainya, itu tidak seperti itu. Kenapa? Kalau seperti itu kita mungkin sudah punah. Karena harus sarapan dulu katanya biar tidak gemeteran, tidak pusing gitu. Kalau zaman dulu seperti itu tentu kita udah punah. Kenapa? Karena baru bangun kita untuk menemukan makanan atau berburu tentu tidak ada jarak dan waktu di sana. Artinya tidak langsung kita temukan dan juga kita harus menemukan makanan misalnya buruan kita. Gitu. Dan itu perlu fokus, perlu tenaga untuk memburu, sehingga yang menariknya dengan metabolisme primitif adalah menggunakan lemak sebagai energi. Jadi lemak kita banyak, itu yang kita gunakan sebagai energi. Dan itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena lemak itu adalah bahan bakar yang efisien. Jadi kalau sebagai ibaratnya itu adalah pertamax, sementara glukose itu adalah premium gitu ya. Jadi pertama itu bahan bakarnya bagus. Kenapa? Karena dia tidak banyak menghasilkan radikal bebas. Sisa-sisanya itu tidak menghasilkan radikal bebas dan itu dibakar atau menggunakan mesin yang ada di dalam sel kita yang disebut sebagai mitokondria. Jadi mitokondria itulah kalau di dalam tubuh kita yang bagus, di mana selnya itu banyak mitokondrianya, itu pembakaran dengan lemak itu sempurna. Tapi kalau menggunakan glukose, beberapa tidak menggunakan mitokondria, jadi masih bisa menggunakan fermentasi. Yang jadi masalah adalah bagaimana virus, bakteri, kemudian sel-sel kanker itu menggunakan bahan bakar glukose ini. Jadi itu adalah istilahnya kita rebutan bahan bakar itu, dan kita berlimpah dengan glukose sehingga itu membuat virus, sel kanker atau bakteri itu malah berkembang biak sangat cepat. Jadi kalau kita bisa membatasi itu atau mungkin tidak menggunakan bahan bakar glukose dengan menggunakan bahan bakar lemak, jadi yang sel-sel sehat saja yang bisa menggunakan itu, yang mempunyai mitokondria yang bagus. Nah, itu membuat virus atau kanker tidak bisa bertahan hidup di dalam tubuh kita, sehingga membuat yang zaman sekarang seperti situasi sekarang, COVID dan sebagainya, kekebalan tubuh itu menjadi bagus. Karena kenapa? Karena virus tidak bisa bertahan di sini. Kita menjadi istilahnya host yang buruk, rumah yang buruk bagi virus atau mungkin bagi kanker. Nah, itu kenapa kita kembali ke metabolisme primitif dengan menggunakan MSG, tujuannya adalah itu. Jadi bukan semata-mata hanya untuk mengecilkan perut dan sebagainya, tapi lebih fokus ke kesehatannya. Jadi kita bisa lebih sehat dan juga memahami kembali bagaimana metabolisme primitif itu penting, karena selama ini kita sudah beralih ke metabolisme yang modern, yaitu yang dari katabolik ke anabolik. Kemudian juga kita perlu simple itu nanti bagaimana sederhananya, dan lebih banyak nanti di sana ada namanya intermittent fasting. Jadi di katabolik itu kan ada fasting dan juga
burning, bagaimana menggunakan dua kekuatan ini untuk penyembuhan, untuk healing. Dimana nanti di fasting itu nanti ada namanya autofagi, bagaimana tubuh bisa menyembuhkan diri sendiri dengan memakan sel-sel yang rusak, termasuk juga bisa memakan virus, bakteri, dan sebagainya. Dan juga burning, bagaimana kita menggunakan lemak. Nah, lemak ini yang tanda kutip sering kita jadikan musuh selama ini, bahwa sebenarnya lemak itu bagus sekali kalau kita itu sebagai bahan bakar, karena sangat bersih sekali, bebas dari radikal bebas, karena menggunakan pabriknya, yaitu di sel itu mitokondria menggunakan itu sebagai bahan bakar. Dan itu tentunya dalam tanda kutip efek sampingnya membuat kita jadi lebih langsing, artinya bodinya lebih ideal karena menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Nah, bagaimana bisa menjadi menggunakan lemak itu sebagai bahan bakar, kita perlu memahami itu. Jadi hubungannya dengan tadi, kalau kita mempelajari MSD, Mindful Simple Diet, di mana yang ada 3 fondasi yang saya sebutkan tadi, yaitu detoksifikasi, kemudian kekebalan tubuh, dan hormonal. Nah, hormonal ini juga memegang peran penting, yaitu di pankreas. Itu di pankreas itu ada 2, nanti alpha pankreas dan beta pankreas. Di sana ada namanya insulin dan juga glukagon. Nah, kalau insulin ini aktif kalau kita mengkonsumsi karbo, tapi kalau kita fasting atau tidak fasting dan mengurangi karbo atau no karbo, itu akan mengaktifkan namanya hormon glukagon. Nah, glukagon ini fungsinya nanti untuk memecah lemak. Nah, itu kalau kita aktif, jadi tubuh akan mengenali lemak-lemak yang ada di sekitar kita. Dia akan mengetahui bahwa, oh, ini ternyata kita punya banyak simpanan energi yang bisa kita pakai. Jadi kalau kita udah mengurangi glukose, sehingga glukagon itu aktif, kemudian tubuh akan mengenali, sehingga ada namanya proses untuk katabolik, di mana nanti lemak itu diubah kemudian menjadi keton. Nah, keton ini tujuannya juga sebagai bahan bakar di seluruh tubuh dan juga bisa masuk ke otak. Ya, karena selama ini kalau lemak langsung memang tidak bisa ke otak, tapi harus diubah menjadi keton di hati. Nah, keton ini awal-awal sebagai gambaran, contohnya kalau kita lagi puasa, kenapa napas kita bau? Nah, itu adalah proses di mana tubuh menggunakan mengubahnya menjadi keton. Jadi keton itu akan dijadikan bahan bakar nanti. Bahan bakarnya itu bisa nyampe ke otak, karena di otak itu ada namanya brain blood barrier. Jadi ada pelindung di sana. Jadi nggak sembarangan nutrisi bisa masuk. Memang yang paling sering kita pakai adalah glukose, itu bisa langsung masuk, tapi juga kita bisa pakai keton. Nah, kita akan belajar juga bagaimana bahan-bahan makanan yang banyak mengketo, istilahnya keton itu buah-buahan, misalnya alpukat, kemudian beri-berian itu ada blueberry, raspberry, cherry, kemudian berry-berry yang lain. Itu bagus sekali. Kenapa? Karena itu juga bisa menembus blood-brain barrier-nya. Kemudian juga kandungannya itu bagus sekali untuk kesehatan. Jadi L-sionin kalau tidak salah kandungannya. Nanti kita akan bahas lagi di sana. Tapi poin utama dari MSD itulah memahami dulu bagaimana metabolisme primitif ini. Jadi kita harus mulai aware, di mana di aware itu nanti tujuannya adalah lebih, kalau aware, mindful, atau meditasi itu intisarinya adalah mengistirahatkan pikiran. Nah, kalau pikiran kita terlalu aktif, itu biasanya kalau hubungannya dengan saraf otonom, yaitu simpatik dan parasimpatik. Jadi kalau kita aktif, yaitu yang bergerak itu simpatetik, yaitu yang lebih banyak fight and flight-nya. Sementara kalau untuk diet, untuk mencerna itu kita membutuhkan parasimpatik, yaitu rest and digest. Nah, makanya kenapa kita mindful, karena di mindful kita diajak untuk makan tidak tergesa-gesa, kita bisa makan untuk perhatian penuh, fokus ke makanan, dan sebagainya. Makanya disingkat juga sebagai MSD itu makan sekali duduk, dimana duduk, kalau pengertian meditasi di sana, yaitu Zen atau Zazen. Biasanya kalau Zen itu, atau meditasi itu fokusnya adalah di duduk, dalam tanda kutip, artinya itu udah tidak berpindah-pindah, kita fokus dengan perhatian penuh atau sati. Nah, di mindful itu, kita mengaktifkan rest and digest kita agar memaksimalkan pencernaan. Jadi kalau selama ini kita makan tidak perhatian, misalnya sambil nonton TV, kemudian lihat HP, di HP misalnya ada berita yang menegangkan, atau drakor yang menyedihkan, dan sebagainya, sehingga yang aktif adalah fight and flight-nya, tegang, dan sebagainya, sehingga itu malah mengganggu sistem pencernaan. Tapi kalau kita mau tidak tergesa-gesa, mindful, fokus ke makanan, kemudian bagaimana mengunyah dengan benar, kemudian tahapan-tahapan mindful nanti yang saya ajarin nanti ke belakangnya itu kita gunakan, maka rest and digest ini akan aktif, sehingga
pencernaan bisa diolah secara sempurna. Itu. Atau sebagai gambaran yang gampang, misalnya seperti petani, jadi dia awalnya mungkin tidak sarapan sambil nyangkul, kemudian siang-siang datang istrinya membawa makanan, jadi duduk, kemudian ada semilir angin, suasananya biasa Bapak Ibu bayangkan. Jadi seperti itulah suasananya menggunakan rest and digest. Jadi kita makan perhatian penuh, kemudian suasana menyenangkan, sehingga apapun yang tersaji di sini meskipun makanan sederhana tapi bisa dicerna dengan bagus, sehingga itu akan menghasilkan metabolisme yang bagus untuk tubuh, sehingga menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke, mungkin itu di awal pengantar dari MSD. Nanti saya coba bikin lebih lengkap lagi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi atau sebagai gambaran bagaimana kita menjaga kesehatan dengan yang kita makan. Karena sekali lagi di gut brain, yaitu di pencernaan, itu juga ada hormonal, ada salah satu hormon kebahagiaan yaitu serotonin, melatonin dan sebagainya, itu juga diproduksi di usus. Jadi bagaimana kita mencerna makanan juga mempengaruhi feeling kita, perasaan kita. Jadi good food is good mood. Good food is good mood. Artinya mood kita juga akan bisa baik kalau kita bisa menggunakan MSD ini. Artinya cara mengolah makanan dengan benar. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Kemudian juga kita lebih fokusnya untuk simple, jadi mindful simple diet. Simple sederhana, kita menggunakan metabolisme primitif, metabolisme yang bertahan dari dulu, artinya dari zaman purba sampai sekarang. Kenapa manusia bisa bertahan? Karena menggunakan metabolisme ini, atau disebut sebagai metabolisme katabolik, di mana kita lebih sering sekarang menggunakan metabolisme anabolik. Nah, katabolik itu adalah fasting and burning. Jadi kita lebih sering puasa dan juga membakar, terutama membakar lemak. Kemudian kalau anabolik lebih ke feeding dan storing, jadi makan dan juga menyimpan. Nah, simple ini lebih mengarahkan ke bahan bakar yang kita pakai. Itu bahan bakar yang kita pakai. Jadi saya sederhanakan, bahan bakar yang kita pakai itu ada bahan bakar glukose sama bahan bakar lemak. Mana yang kita pakai? Nah, itu nanti akan saya ceritakan lagi ke depannya. Kemudian hubungannya dengan elemen juga, ilmu elemen. Jadi di MSD ini berhubungan erat karena hubungannya dengan alam primitif. Jadi elemen kita mengenalnya ada 8. Jadi yang ada di tubuh kita itu ada 4, yaitu elemen tanah, air, api, angin. Kemudian yang selanjutnya adalah ruang, waktu, kesadaran, dan amata. Ya, nanti saya lebih lengkap di sana menjelaskan. Jadi kalau hubungannya dengan diet, yaitu tanah dan air, itu tanah adalah sebagai nutrisinya, air tentu cairan yang masuk, kemudian api itu adalah hubungannya dengan pencernaan atau bahan bakar yang kita pakai, kemudian udara atau angin. Itu juga di Muslim juga dikenal di sana. Di salah satu disebutkan bahwa saat kita makan itu harus ada sepertiga makan, sepertiga makanan itu unsurnya tanah, kemudian sepertiga air, kemudian ada sepertiga angin. Itu dijelaskan di sana. Dan itu juga hubungannya dengan mindful, bagaimana Nabi Muhammad bilang bahwa jangan makan tergesa-gesa, kunyah lebih lama. Artinya itu mindful tuh erat hubungannya nanti ke saraf parasimpatik. Ya, karena di pencernaan itu yang aktif adalah kalau bisa parasimpatik, di mana parasimpatik itu yaitu rest and digest. Bagaimana saraf untuk istirahat dan mencerna itu yang kita pakai, bukan simpatik atau simpatetik, yaitu fight and flight. Fight and flight yaitu melawan atau menghindar. Selama ini mungkin itu yang sering kita pakai. Kenapa? Karena kita makannya tergesa-gesa, dikejar waktu, kemudian tidak konsentrasi. Jadi kita sambil nonton TV atau nonton di HP, nonton drakor dan sebagainya, sehingga perhatian kita bukannya ke makanan tapi ke hal yang lain, yang menyebabkan misalnya kalau kita nonton drakor suasana sedih, tegang dan sebagainya, itu malah membuat
fight and flight-nya yang aktif, bukan rest and digest-nya yang aktif. Nah, itu menyebabkan pencernaan tidak diolah dengan bagus. Kemudian hubungannya juga kalau mindful kan ke awareness, yaitu ke elemen, kan ada 8 elemen, yaitu elemen ketujuh yaitu kesadaran, aware. Apakah kita aware-nya pakai karbo atau pakai lemak? Ini hubungannya dengan nutrisi yang nyampe ke otak gitu, karena emang kita bisa pakai dua ini untuk bahan bakarnya. Nah, itu sederhananya. Nanti saya akan buat lebih tersusun rapi. Jadi itu adalah sekilas infonya tentang MSD. Jadi pondasinya adalah bukan kita harus apa ya istilahnya kafir. Kafir itu bahasa saya adalah kakehan mikir, biar nggak kebanyakan mikir. Jadi kalau dia misalnya harus ngitung kalori, berapa jumlah yang masuk, makanan jenis apa yang harus dikonsumsi, kemudian banyak hal. Kalau misalnya hal itu harus kita lakukan, bagaimana nasib dengan yang tidak mengenal kalori, yang tidak pandai dalam tanda petik menghitung itu, misalnya seperti petani, buruh, kan tidak perlu menghitung tapi badan mereka kekar, bagus, karena emang menggunakan namanya metabolisme primitif. Jadi nggak kebanyakan mikir, karena sekali lagi kalau kafir kebanyakan mikir, yang aktif adalah fight and flight, bukan lagi rest and digest. Nah, itu kenapa dinamakan sebagai MSD, yaitu Mindful Simple Diet. Jadi simple itu sederhana, dan simple S-nya itu juga bisa diartikan sebagai slow, santai, pelan, atau small, sedikit. Karena di sini nanti arahnya lebih banyak ke fasting, intermittent fasting, istilah puasa, dan juga tadi bahan bakar yang kita pakai adalah lemak. Nah, lebih banyak lemak. Alasannya gimana? Badi tubuh kita ini adalah seperti mobil tangki yang membawa bahan bakar, yang biasanya bawa solar, premium, pertama dan sebagainya. Yang lucunya, yang sekali lagi lucunya, jadi kalau tangki yang panjang itu yang banyak isi bahan bakar itu adalah lemak. Itu jumlahnya melimpah ruah. Tapi kita kalau perjalanan misalnya nyampe 100 kilo, yang isi ulang itu adalah tangki yang kecil, yang biasanya kita pakai namanya glukose. Jadi glukosenya yang sering kita pakai. Jadi kita menggunakan glukose, glukagen untuk sebagai bahan bakar, padahal kita punya bahan bakar yang melimpah, yaitu lemak. Kenapa enggak itu kita pakai? Padahal kalau metabolisme primitif atau metabolisme alam itu menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Sebagai contoh, bayi baru lahir, kenapa pipinya gembul, banyak lemak di lengan, di leher dan sebagainya. Dan itu kalau bayi baru lahir misalnya 2 minggu tidak dapat ASI, tetap masih bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Jadi lemak sebagai bahan bakar. Atau contoh sekali lagi metabolisme primitif anak kecil. Jadi kalau anak kecil biasanya kalau dikasih pilihan nasi sama lauk atau misalnya ayam goreng, anak itu cenderung memilih ayam goreng. Jadi seperti Ipin Upin pasti yang diambil ayam goreng. Kenapa? Karena itu insting kita dari awal lebih cenderung menggunakan protein dan lemak sebagai bahan bakar, atau memilih itu. Kemudian juga anak kecil susah sarapan, jadi nggak mau makan, kadang kalau udah disuapi diemut atau misalnya tidak dikunyah. Itu karena memang metabolisme primitif itu sebenarnya mengajarkan untuk tidak sarapan, karena siangnya itu baru bisa makan dengan baik. Alasannya adalah itu, kalau kita dalam keadaan ada di alam liar gitu. Jadi kalau misalnya alam liar kan kita untuk mendapatkan makanan tuh kan ada jarak dan waktu. Artinya tidak bisa serta-merta kita langsung dapat makanan atau buka kulkas, karena di alam kan tidak punya kulkas. Jadi kalau kita di alam kan kita harus berburu untuk mendapatkan makanan, dan berburu itu harus sarapan dulu biar tidak pusing. Tentu membuat kita mungkin sudah punah kalau harus sarapan dulu kalau harus berburu, karena katanya kalau nggak sarapan nanti pusing dan sebagainya. Tapi buktinya kita bisa sampai sekarang ini, manusia itu bertahan dengan beribu tahun evolusi ya karena menggunakan metabolisme primitif tadi, yaitu
bagaimana tidak perlu sarapan karena menggunakan lemak sebagai energi dan energinya itu berlimpah ruah. Jadi itu kita tetap bisa fokus, kita tetap bisa bertenaga untuk mendapatkan buruan kita. Karena buruan kita sekali lagi ada jarak dan waktu, tidak pagi-pagi langsung lihat buruan kita, tentu tidak. Kita perlu berjalan lagi, ada jarak untuk mencari buruan kita, kemudian juga ada waktu untuk mendapatkannya, kadang siang, kadang sore, atau mungkin kadang tidak dapat, sehingga besok paginya mungkin baru kita dapat itu. Nah itu sederhananya. Nanti kalau lebih lengkap, sekali lagi kita akan buat sejenis kurikulumnya biar mudahkan, karena sekali lagi untuk mindful simple diet itu sederhana sekali. Jadi ini kembali ke alam, itu saja, kembali ke alam. Oke, terima kasih.